Jadi ketika kita lagi jatuh cinta, otak jatuh cintanya on, nah otak rasionalnya mati. Ya, it explains ya kebucinan ini. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita rasional banget gitu kan, kita susah berkoneksi sama orang lain. Kenapa? Karena mungkin ketika ini nyala, otak emosinya mati. Kecerdasan emosional itu ngajarin atau memberikan framework gimana kita sebenarnya bisa menyeimbangkan itu. Rastri Anes atau yang dikenal sebagai Coach Anes adalah seorang professional coach, internationally certified matchmaker, dan emotional intelligence practitioner yang banyak membahas topik seputar emotional intelligence, hubungan, dan self-development. Coach Anes juga merupakan founder dan matchmaker di Ranum, sebuah platform yang membantu individu mengenal diri, mempersiapkan diri sebelum menemukan pasangan yang sesuai untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Coach Anes juga merupakan penulis buku Find Your Soul, Find Your Mate yang ia tulis bersama suaminya. Apa yang menyebabkan seseorang tuh kita bilang sulit dapet jodoh? Ketika kamu mau ketemu sama orang tuh apa aja sih yang harus kamu lihat? Apa aja tadi checklistnya bener gak sih masalah pendidikan dan penghasilan dan lain-lain? Atau sebenarnya ada checklist yang sebenarnya lebih mendalam dari itu? Something that is more, tadi menurut Sabrina adalah self-discovery gitu kan. Sehingga pas kamu masuk ke dalam sebuah relationship, kamu juga lebih yakin. Dan kamu gak perlu nanya ke aku, how do I know that he or she is the one gitu kan? As long as it works for you both, then the relationship can work. Selama memang sebuah keputusan, sebuah definisi relationship, sebuah role yang pengen dijalanin bareng-bareng itu cocok untuk kalian berdua, ya maka sebenarnya it maybe work for you both. Tidak semua orang yang single berarti sekedar belum menemukan jodoh. Nah, apa perbedaan antara kita memang belum ketemu jodoh versus kita sebenarnya belum siap? Welcome to Bos Mama, Anes. Thank you, Sabrina. Atau biasa dikenal nama panggungnya Coach Anes ya. Iya, betul. Karena kamu tuh sering banget bikin konten yang sharing tentang how to find ourselves. Tapi juga orang melihat kamu sebagai mak comblang ya gitu karena platform yang kamu buat. Nah, tapi aku penasaran nih, kan kontenmu tuh sangat-sangat edukatif untuk kita finding ourselves ya. Tapi di saat yang bersamaan kamu juga memfasilitasi teman-teman yang mau mencari jodoh mereka. Nah, apa tuh koneksi antara dua itu? Why do you decided to create that content? Oke. Jadi pertama kali kita bikin bisnis biro jodoh ini, kita banyak mendengar cerita teman-teman di sekitar kita bahwa mereka tuh nanya, gimana sih, how do I know that he or she is the one? Itu tuh pertanyaan yang paling sering ditanyain ke aku. Terus aku berpikir, ya, I can't answer that gitu. Aku gak bisa ngejawab itu untuk kamu, because that's gonna be your life. Itu kan menjadi hidup kamu. Jadi harusnya kamu yang quotes-unquotes punya jawabannya sendiri atau punya frameworknya sendiri. Nah, setelah aku bantu mereka untuk diskusi kayak gitu, yang aku lihat polanya adalah banyak teman-teman yang mereka tuh belum tahu framework untuk decision making dalam mencari jodoh gitu ya untuk hidupnya gitu. Nah, dari situ aku refleksi sama suamiku kayak, kenapa ya orang kok kalau nyari jodoh tuh kayaknya susah untuk decide gitu, susah untuk mengambil keputusan dan komitmen karena it's gonna be lifelong journey kan gitu. Jadi mereka udah keburu takut, anxious duluan. Nah, rupanya setelah kita pikir, iya sih, make sense karena kita jarang atau nggak pernah punya role model atau edukasi tentang love and relationship. Kalaupun selama ini kita ngeliat di konten-konten, kebanyakan orang-orang trauma dumping gitu kan. Jadi mereka ceritain, takut cerai, dia selingkuh, dia ini. Jadi takut ya bawaannya. Betul. Nah, terus kita berpikir, kok kayaknya gak ada ya orang-orang yang happily marriage yang sharing pernikahannya mereka gitu. Terus banyak yang bilang juga, nanti ain dan segala macam. Tapi kita berpikir, kalau emang tujuannya adalah buat edukasi, kenapa enggak kan gitu. Jadi makanya kita menggabungkan bukan hanya sekedar biro jodoh atau matchmakingnya aja, tapi sebelum itu mereka juga kita educate biar mereka bisa lebih percaya diri gitu loh ketika mereka mau masuk ke dalam relationship, karena itu yang akan menjadi relationship mereka sendiri gitu. Bener banget sih, karena banyak dari kita tuh yang bertanya-tanya ketika mungkin mencari pasangan hidup kita ya, kayak apakah dia the one, apakah aku udah siap nih untuk relationship, tapi lupa berkaca ke diri kita, am I ready as well gitu, seberapa aku ready, dan gak punya parameternya ya. Even ketika aku kan sekarang sudah menikah, tapi kayak jujur emang masa-masa mencari pasangan tuh masa tergalau. Dan tadi kamu mention framework, like I wish someone had told me sebuah framework gitu kan. Dan ternyata it starts with our self-worth ya. Kayak kita tahu diri kita dulu. Dan ini pas banget kamu juga baru bikin buku kan. Yes. Find Your Soul, Find Your Mate. Jadi bukan mate dulu,
soul dulu. Nah, jadi kan banyak orang yang ingin punya pasangan berkualitas ya, Anes, tapi lupa membangun kualitas diri sendiri misalnya. Nah, ini aku juga mungkin mau ngecantumin nih ada tulisan dari seseorang. Percaya nggak kalau mau lebih beruntung dalam finansial, karir, jodoh itu kamu harus membuang identitas lamamu. Itu salah satu highlight yang dia tuliskan. Setelah banyak merenung, aku sadar kalau ternyata yang salah itu aku sendiri. Aku merasa nggak layak untuk diperlakukan dengan baik. Nah, aku jadi pengen ngobrol nih sama Anes. Menurut Anes, mengapa self-worth itu jadi fondasi utama dalam relationship ya? Oke. Aku mungkin berkaca dari fenomena sosial yang aku lihat dulu kali ya, biar teman-teman tahu nih kenapa mungkin aku punya framework kayak gini gitu. Jadi sebelum aku menikah pun sama kayak Sabrina, aku juga galau gitu kan. Kayak how do I know he or she is the one? Dan aku pernah juga sampai dilamar sama mantan pacarku, tapi di saat itu aku tuh nggak bisa say yes dan juga nggak bisa say no. Galau di tengah-tengah gitu ya? Iya, kayak nge-freeze aja gitu. Jadi mau say yes nggak bisa, mau say no takut gitu. Berarti kan kalau kayak gini lah, nggak bisa say yes tapi takut say no, berarti gue lebih ke no dong gitu kan. Nah, ketika aku berada di tengah-tengah dan nggak bisa make decision kayak gitu, itu membuat aku berefleksi bahwa oh iya ya, jangan-jangan aku tuh nggak tahu framework untuk aku tadi bisa memilih pasangan mana yang terbaik buatku. Nah, aku belajar dong dari cerita-cerita orang-orang, keluarga, saudara, sampai apapun yang di sosial media gitu kan. Aku mencoba belajar dari kesalahannya mereka nih, kayak apa sih yang waktu itu mereka lakukan sebelum mereka jump into relationship. Nah, rupanya patternnya adalah banyak teman-teman yang ketika mau masuk ke relationship itu, mereka itu belum memikirkan visi relationship yang mereka inginkan. Oke, berat Aku ulangin tuh. ya, visi relationship yang mereka inginkan. Jadi kebanyakan kita tuh kalau mau mencari pasangan, kita fokus sama orangnya, bukan sama visi hubungannya. Sedangkan kalau kita udah tahu nih kayak, gue tuh sebenarnya pengen hubungan yang kayak gimana ya, orang itu bisa menyesuaikan terhadap visi itu. Ada contoh nggak nih visi ini kayak apa sih, Anes? Yes, dari contohku sendiri kali ya. Siap. Oke, jadi waktu itu aku ternyata berat tuh say no dan gak bisa say yes ke mantan pacarku. Karena waktu itu aku gak bisa ngebayangin hidupku setelah menikah waktu itu langsung punya anak. Karena waktu itu aku masih merasa oke, aku baru bebas nih dalam tanda kutip punya uang sendiri. Gue masih pengen menikmati kehidupan. Aku masih pengen S2. Aku masih pengen mengejar karir gitu kan. Nah, sedangkan waktu itu mantan pacarku dia pengennya ketika masuk ke dalam relationship itu langsung punya anak. Sedangkan kalau aku mungkin pengen punya gap dulu nih berapa tahunnya, bahkan aku belum bisa bilang. Jadi kan ada perbedaan visi nih di sini. Paling gampangnya adalah ketika waktu itu mantan pacarku mau nikah, dia mau langsung punya anak. Sedangkan aku waktu itu ngerasa aku belum ready. Nah, daripada aku paksain untuk hidup dalam visinya dia, sedangkan aku punya visiku sendiri, aku akhirnya didn't say yes gitu. Nah, itu benar-benar alhamdulillah melegakan diriku sendiri. Karena I'm being truthful to myself. Aku mencoba jujur sama diriku sendiri. Nah, Sabrina kan tadi mention soal self-worth. Rasa berharganya diri tuh muncul dari mana sih? Ketika aku melakukan sesuatu memang berdasarkan apa yang setelah aku assess tuh bener gitu buatku. Jadi kalau misalnya mungkin waktu itu aku say yes tapi aku sebenarnya gak bener-bener mau, mungkin bisa jadi nih aku kayak beberapa orang-orang yang trauma dumping di sosial media gitu yang menyalahkan kenapa lagian kita langsung punya anak atau mungkin aku gak bahagia. Tapi aku tahu ketika waktu itu aku harus milih, gue mendingan langsung nikah dan punya anak atau gue ya udah gue lepasin nih mantan gue dan gue nggak tahu nanti siapa suami gue. Waktu itu gue lebih prefer itu. Nah, itulah ketika aku merasa berhasil membuat keputusan berdasarkan kemauanku sendiri, itu yang akhirnya membuat aku merasa oh aku menghargai diriku sendiri. Itu keyword yang harus distabiloin ya. Jadi self-worth ini kapan kita menghargai diri sendiri sebelum kita mencari pasangan hidup juga. Betul. Oke, nah kan tapi mungkin keinginan kita tuh bisa beda-beda dan bisa berubah-berubah gitu ya. Jadi kadang aku juga berkaca, kadang I don't know what I want, kayak I don't know what I don't know. Apa ya cara supaya kita, mungkin teman-teman di sini nih banyak yang kayak masih galau juga dalam perjodohan gitu ya. And then let's look into myself. Mulai dari pertanyaan apa sih yang harus mereka tanya ke diri sendiri?
Ini sebenarnya agak panjang. Iya. Wah, mau banget nih aku dengerin nih. Soalnya seru banget gitu kan. Iya, seru banget dan galau banget memang sih. Betul. Mungkin tapi kalau aku bisa persingkat ya, ketika teman-teman mau mulai merefleksikan ke diri sendiri dan mau punya awareness atau kesadaran gitu ya terhadap misalnya tadi marriage ataupun relationship apapun yang kamu inginkan. Anggaplah marriage lah, mungkin itu goal kebanyakan orang. Oke, kamu mau menikah. Yuk kita coba list dulu pertanyaannya. Karena mungkin pertanyaanku belum tentu pas buat kamu. Jadi kamu juga perlu tahu pertanyaan yang pas buat diri kamu sendiri. Mungkin aku bisa trigger some questions di sini. Yang pertama, emang kamu mau nikah? Itu yang pertama. Karena rupanya ada loh teman-teman yang mereka sebenarnya nggak mau nikah, tapi karena sosial itu menuntut mereka untuk menikah, mereka jadi memaksakan diri untuk mau menikah. Padahal sebenarnya mungkin mereka nggak happy dengan decision itu. Yang kedua, kamu mau nikah tuh untuk apa? Ada yang mau ibadah, ada yang mau punya anak, ada yang mau punya simply have a life partner supaya nggak galau sendirian gitu kan dalam menghadapi kehidupan. Whatever it is, kamu perlu tahu alasan kamu sendiri gitu. Biar nanti gitu kan, misalnya nih dari 2 contoh pertanyaan ini ngomongin soal pernikahan gitu kan, gimana kamu memandang pernikahan. Nantinya ketika kamu ketemu sama orang lain, kamu jadi bisa ngobrolin itu. Kayak, kenapa sih kamu mau nikah? Apa sih tujuan kamu menikah gitu kan? Dan nanti misalnya dalam pernikahan tuh kamu pengen ngambil role apa dan kamu pengen pasangan kamu tuh ngambil role apa. Nah sama gitu kan. Dalam rumah tangga gitu kan atau pernikahan, mungkin nanti Sabrina juga boleh share ya, aku juga penasaran sih. Iya. Tapi kan kita mengalami perubahan role ya gitu. Yang tadinya mungkin Anes hanya sebagai anak dari orang tua, adik atau kakak dari brothers and sisters gitu kan. Ketika kita menikah kita punya identitas istri gitu kan. Istrinya siapa? Nah, mengambil peran identitas istri ini tentu akan berbeda juga ketika kita udah menjadi ibu gitu kan. Nah artinya kan kita perlu belajar role baru lagi nih. Ini kalau kita pakai analogi kerjaan gitu ya, kita perlu belajar lagi, tahu nih scope of work-nya apa gitu kan. Tahu kayak, oh berarti kalau semua digabungin nih, sebagai anak, sebagai kakak adik, sebagai istri, sebagai ibu, nah role-nya nambah tapi waktunya cuma sedikit. Berarti kan kita juga perlu strategi dong, misalnya untuk berapa waktu nih yang harus kita pergunakan untuk sebagai istri, sebagai ibu, mana yang mau kita prioritaskan, belajar memprioritaskan dan lain-lain. Decision making baru akan bisa terjadi kalau kita punya tadi list pertanyaan dan jawaban yang kita mau. Tapi kita juga perlu exercise sedikit dengan jawaban yang kita nggak mau. Misalnya gini ya, kadang lebih mudah memang bermula dari apa yang kita nggak mau dibanding apa yang kita mau. Contohnya apa tuh, Anes? Setuju banget. Misalnya gini, kayak Anes nih. Anes nggak tahu tadinya pernikahan yang Anes mau tuh kayak gimana. Tapi berdasarkan pengalaman sama mantan kemarin gitu kan, kok kayaknya nikah langsung punya anak tuh itu bukan sesuatu yang aku pengenin ya gitu. Jadi aku mulai di situ dulu. Oke, aku nggak mau nikah langsung punya anak. Mau punya anaknya berapa lama? Ya udah kalau belum bisa jawab nggak apa-apa, tahan dulu gitu kan. Oke, terus nanti kalau misalnya udah mau jadi istri, maunya yang kayak gimana atau nggak mau kayak gimana? Misalnya aku lihat nih, oh ada nih yang aku ngelihat orang di sekitarku perannya menjadi ibu rumah tangga aja. Nah kebetulan aku masih punya sisi pengen berkarya gitu kan. Berarti role sebagai ibu rumah tangga aja belum cukup buatku. Aku pengen, aku akan menjadi ibu rumah tangga. Aku akan menjadi ibu gitu kan, tapi nggak full time, tapi masih pengen tetap berkarya. Nah, kalau aku udah tahu apa yang aku nggak mau, aku jadi lebih clear dengan apa yang aku mau. Jadi aku bisa pilih dong, kalau aku memang pengennya masuk ke dalam relationship, nggak mau jadi ibu rumah tangga full time, berarti pas kenalan sama cowok, aku tinggal tanya, kamu tuh pengennya punya istri yang kayak gimana? Nanti menurut kamu pengennya siapa yang kerja? Aku masih boleh kerja nggak? Aku masih bisa kerja nggak? Kalau memang prianya nggak cocok sama aku, ya udah aku nggak harus menikah sama dia. Tapi kalau misalnya dari jawaban itu nggak apa-apa kok, kamu berkarya aja. Oke, centang 1 gitu kan. Baru nanti nambah lagi tuh listnya yang lain gitu. Jadi ini nge-align-kan juga pas proses kita ketemu calon, kayak topik-topik conversation yang kita harus miliki dari awal gitu ya. Dan itu berawal dari mengenal apa dulu, apa yang kita nggak mau. Betul. Menurut Anes, kenapa orang tuh masih bisa ketemu dengan pasangan yang salah ya? Menarik. Karena ini kegalauan sejuta umat gitu ya kan. Oke.
Kalau aku being realistis, di hidup itu kalau kita mau sukses kita perlu gagal kan? Sama aja gitu. Menurut aku dalam nantinya pernikahan, nanti dalam romantic relationship, kadang-kadang kalau kita mau sukses di dalam sebuah relationship, kita juga perlu tahu gagal-gagalnya. Nah, sama halnya kalau ada istilah kayak green flag dan red flag gitu kan. Gimana sih caranya kita tahu orang green flag? Mungkin kita perlu tahu dulu orang-orang yang red flag tuh kayak gimana. Orang-orang yang red flag itu dia berlaku seperti apa. Sehingga kayak tadi, ini gue gak mau nih, gue gak mau. Nah, ketika kita udah punya list nih yang kita gak mau gitu kan, tiba-tiba ada orang muncul berbeda. Terus kita mikir, ini bener gak ya green flag? Tapi dia gak red flag sih, tapi dia green flag gak ya gitu. Setidaknya kita jadi bisa merefleksikan kembali ke diri sendiri. Kayak oke, mungkin ini gak green flag kata orang, tapi buatku ini green flag. Misalnya gitu. Harus di-define definisi diri sendiri ya, bukan definisi society ya. Green Betul. flag, red flag tuh apa bagi kita? Betul. Jadi kita bisa tuh pinjem istilah green flag, red flag dari orang lain gak apa-apa. Tapi tanyakan dulu ke diri sendiri, beneran gak itu yang sesuai dengan dirimu? Karena seperti yang Sabrina bilang, setiap orang itu punya relationship yang berbeda. Jadi aku nggak bisa ngasih satu jurus yang pasti bisa buat semua orang gitu kan. Tapi yang bisa satu tagline kali ya yang memang bisa membantu teman-teman tuh menurutku adalah as long as it works for you both, then the relationship can work gitu. Selama memang sebuah keputusan, sebuah definisi relationship, sebuah role yang pengen dijalanin bareng-bareng itu cocok untuk kalian berdua, ya maka sebenarnya it maybe work for you both. Jadi gak harus ngikut standar society juga ya. Betul. Misalnya aku punya temen yang dia suaminya bapak rumah tangga. Oke. Istrinya dia yang providing gitu, dia yang kerja. Karena memang istrinya itu dia yang lebih outgoing, lebih extrovert gitu ya. Jadi dia senang keluar ketemu orang. Nah, sedangkan kalau laki-lakinya atau prianya dia lebih suka art, dia lebih suka di rumah, dia lebih suka untuk menggambar, melukis dan lain-lain gitu. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat itu bukan standar sosial kan gitu yang dianggap bener gitu kan. Tapi selama itu works buat mereka dan mereka bahagia, who are we to judge, nggak sih gitu. Jadi aku pengen ngajakin teman-teman buat yang mau masuk ke dalam sebuah relationship, kadang-kadang standar sosial itu belum tentu sesuai dengan kemauan atau kebutuhan dirimu. Nah, pentingnya adalah untuk kamu tahu dan apakah kamu dan dia bisa sama-sama make it work. Kalau kalian bisa make it work, pada dasarnya ya udah gitu loh. You're gonna be happy with even your marriage kan gitu. Nah, ini ke poin dimana proses galau tuh kan menentukan can I make it work with this candidate gitu ya. Dan kadang kan kalau kita belum menikah itu juga kayak ada istilah kucing dalam karungnya juga gitu. Meskipun kita sudah mengenal, kita sudah tanya-tanya, itu ada uncertainty-nya di situ juga. Nah, kalau menurut Anes nih, apa sih how can we know that we can work nih sama orang ini? Gitu kayak I know it's a combination of feeling ya kan, intuisi juga. Tapi gimana sih, ada gak sih dari pengalaman kamu, mungkin dari ketemu orang juga? Yes, harus berantem dari awal. Oke, it's a good tip. Karena gini, kalau kita cuma lihat yang manis-manisnya aja, aku tuh selalu karena mungkin udah ketemu dengan banyak pria sebelum memutuskan yang satu ini gitu kan, aku malah being pretentious atau hati-hati ketika ketemu orang yang cowok yang dia kayak cuma nunjukin baik-baiknya aja. Aku jadi kayak, are you too good to be true? Gitu. Nah, aku tuh lebih seneng kalau misalnya ketemu cowok yang dia memang dari awal, misalnya ya, dia buruk nih atau dia punya banyak kesalahan, dia punya banyak kegagalan, ngomong gitu. So that I know lu berangkat dari mana dan apakah sekarang kamu udah menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya. Karena buatku gitu kan, I mean come on, kita semua gak ada yang pernah perfect gitu kan. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, kegagalan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita move on, kita outgrown that person before us gitu kan. Nah, itu yang biasanya aku lihat tuh. Jadi selama pengalamanku dan aku ngobrol sama teman-teman juga, what works adalah satu,
maksudnya cari orang yang memang dia bisa genuine tuh terhadap kegagalan dan kesalahannya. Dan kita lihat apakah sekarang dia menjadi individu yang lebih baik atau tidak. Yang kedua, berantem lebih cepat. Iya, Gitu. iya. Karena dengan kita misalnya banyak berantemin hal gitu ya, berantemnya tapi bukan di ngadi-ngadiin gitu ya, bukan yang kayak kamu gak nelfon aku, di drama-dramain gitu kan. Dalam pacaran Bener gitu ya. gitu kan. Tapi misalnya gini, kayak berantem ini adalah menurut kamu, ini kejadian waktu pas aku lagi pacaran. Aku ditanyain sama suamiku, pacarku waktu itu, kamu mau punya rumah atau enggak? Gitu kan. Terus aku bilang, ya mau lah, rumah kan penting buat shelter, buat kita ini dan lain-lain. Kamu butuh rumah atau butuh tempat tinggal? Emang kalau butuh tempat tinggal perlu beli rumah? Iya juga ya, gitu. Jadi ketika kita mendiskusikan itu, aku nyebutnya adalah berantemin gitu ya. Aku punya POV berbeda dan pasanganku punya POV berbeda, dan kita coba alignin itu. Kita lihat tuh, kita bisa nggak make it work. Jadi make it worknya, kalau aku, if I can say my opinion, aku pro pacaran. Tapi pacarannya adalah for the sake untuk mengalainkan itu. Jadi kita butuh waktu dong untuk ngelihat dia cukup konsisten gak sama dirinya. Kita perlu waktu untuk ngelihat apakah pas kita ketemu nih sama setahun kemudian, kita berdua tuh sama-sama jadi orang yang lebih baik gak sih? Atau jangan-jangan pas setahun kemudian kita pacaran, kita gak menjadi orang yang sama-sama lebih baik. Kita malah dragging one another, yang malah jadi orang yang makin takutan gitu kan. Tapi kalau misalnya setelah 1 tahun pacaran, ternyata kita menjadi orang yang lebih baik, minimal itu udah jadi indikator bahwa hey, you know what, we can make it work. Dan pola ini, format ini, formula ini bisa kita terusin loh ke rumah tangga. Nah itu yang bikin prosesnya akhirnya ketika udah berumah tangga itu bisa berkali-kali lipat, malah jadi lebih baik. Jadi jangan beli kucing dalam karung, I do agree. Makanya aku pro pacaran, tapi pacarannya for the sake of mengalainkan visi dan cara kita melakukan kehidupan ini. Sama yang kedua, ayo being jujur gitu. Harus berani vulnerable. Honest ya. Gak Betul. cuma nunjukin yang baik-baiknya kita juga ya. Betul, setuju. Oke, nah aku kan sering banget dulu denger tip dari orang-orang ya. Ketika kita mau mencari pasangan yang tepat, kitanya juga harus memantaskan diri gitu ya. Ini kan istilahnya orang suka bilang harus setara, tanda kutip, harus sekufu. Tapi menurutmu apa sih arti dari setara dan sekufu ini dalam relationship? Yes, ini menarik banget karena aku pun salah satu pelaku ya yang mengedukasi setara dan sekufu itu, jadi aku harus bertanggung jawab. Oke, jadi definisi setara dan sekufu itu balik lagi, setiap orang akan beda-beda. Tapi anggaplah kita pakai si sekufu. Sekufu ini datangnya dari mana? Dari ajaran agama, religion, gitu kan. Berarti yang ditekankan pertama kali adalah apakah gitu kan level of religiusitasnya atau bagaimana kita melakukan praktek-praktek religion kita memang sesuai atau tidak. Bukan cuma praktek-praktek, tapi mungkin gimana kita memandang religion itu. Apakah aku mengilhami apa yang dijalankan sunnah-sunnah Nabi gitu kan. Maksudnya apakah aku menjalankan sunnah-sunnah Nabi doang, atau mungkin aku hanya melakukan yang kewajiban-kewajiban. Nah, sekufu tuh setahu aku datangnya dari situ. Ketika kita sudah punya level of commitment yang sama terhadap Allah, Tuhan, pada dasarnya kita berarti udah ngikutin nih sehari-hari gitu kan sunnah-sunnahnya, perilaku-perilakunya. Jadi akan lebih mudah untuk kita sama, setara dalam memandang kehidupan, menjalani kehidupan, dan pada akhirnya untuk kita bisa nyambung satu sama lain. Nah, tapi sekufu ini kan mungkin nggak semua orang pada akhirnya punya level religiusitas yang segitunya. Makanya ada istilah setara gitu. Tapi setaranya tuh dari sisi apa? Nah, kamu yang perlu mendefinisikan itu secara prioritas. Misalnya, ada orang yang mereka itu menganggapnya, oh pendidikan kita harus sama-sama S2 gitu ya. Nggak bisa cuma S1 aja. Tapi aku mau tanya lagi, emang kalau S2 berarti pintar? Gitu kan. Emang kalau S2 berarti bertanggung jawab. Emang kalau dia S2 berarti dia pasti bakal berhasil. Kan belum tentu gitu kan. Nah, jadi banyak orang yang mungkin dia tuh ngelihatnya sekedar dari perilaku atau behaviornya aja. Padahal sebenarnya di balik itu ada sebuah motivational values gitu. Atau kalau dalam psikologi tuh istilahnya adalah nilai yang memotivasi kita untuk bergerak ke arah sana. Misalnya gini,
Biasanya Sabrina ngambil S2, aku ngambil S2 gitu kan. Terus Sabrina misalnya ngambil S2 kenapa? Karena mungkin Sabrina ngerasa seneng aja belajarnya. Kalau aku mau ngambil S2 karena aku butuh misalnya supaya aku bisa dapat promosi di kantorku. Oke. Sama-sama S2 tapi motivasinya beda. Beda sih underlying Betul. utamanya. Nah itu yang sebenarnya banyak orang belum banyak bisa berkoneksi dari level yang lebih underlyingnya itu atau value yang lebih mendalam itu, sehingga seakan-akan kalau kita lihat oh ya udah yang penting dia udah S2 kayak checklist dan lebih fokus di labelnya. Betul. Padahal itu cuma label dan bahkan beda tempat aja beda konteks mungkin ya. Exactly gitu. Nah jadi kalau misalnya memang kita mau tadi gitu kan mendapatkan orang yang setara, bukan cuma dari perilakunya atau labelnya aja, tapi kita tahu dulu sebenarnya lo ngambil keputusan itu gara-gara apa sih? Value hidupnya. Exactly. Jadi ketika kita setelah terkoneksi secara setara dari sisi motivasinya, itu yang sebenarnya akan memudahkan tadi kita bergerak ke arah mana, bagaimana kita berdinamika untuk bergerak ke arah sana gitu kan. Dan kalaupun ada konflik ya kita juga tahu gimana cara menyelesaikannya. Interesting banget. Cuma ada juga nih kadang aku mungkin Anes lebih banyak terima curhatan ya. Tapi pernah ada juga yang curhat nih kalau case di mana udah ketemu nih yang satu prinsip kayak satu value tetapi secara latar belakang tuh berbeda gitu ya. Nah dari Anes menurutmu apa yang lebih penting nih? Mungkin menurutku ini pasti dua-duanya penting ya. Dan antara prinsip dan latar belakang tuh bagaimana? Apalagi kalau case-nya seperti itu, kepentoknya mungkin latar belakangnya berbeda, tapi kayak secara prinsip kita tuh udah cocok deh gitu. Yes, oke. Mungkin aku kasih cerita dulu kali ya dari pengalamanku sendiri. Sebenarnya Sabrina, aku dan suamiku itu kita berbeda latar belakang ekonomi. Dan berbeda latar belakang pendidikan. Bahkan waktu pas pacaran pun gajiku lebih tinggi dari dia gitu. Mungkin kalau orang lihat kayak kenapa sih lo mau gitu. Dulu pun aku mempertanyakan diriku sendiri, emang gue mau ya sama orang yang latar ekonominya berbeda, pendidikannya berbeda, dan juga bahkan gajinya lebih tinggi gue gitu. Ini ego-egonya manusia gitu ya. Tapi waktu itu aku tahu yang aku cari itu bukan sekedar tadi label-label dan juga title-title. Yang aku cari adalah memang orang yang bisa berkoneksi secara emosional denganku. Artinya gue nangis gak merasa bersalah gitu kan, gue mau marah-marah juga dia tahu, dia bisa ngasih tahu aku marah-marahnya yang lebih baik itu seperti apa. Jadi aku pengen aku bisa menjadi vulnerable di depan dia tanpa harus pakai topeng all the time gitu. Nah ketika aku ketemu dia, gila gue cocok banget nih secara emosional gitu kan. Jadi aku merasa bahwa pada akhirnya gaji itu bisa dinaikin ketika kita udah pacaran setahun. Pacaran setahun aku bantu dia untuk pindah tempat kerja dan gaji dia langsung naik tinggi. Berarti gue ketika berpacaran sama dia bisa membantu dia menjadi orang yang lebih baik dong. Nah sama halnya ketika misalnya waktu itu aku udah S2 bisnis, niatnya mau bikin bisnis sendiri, tapi ternyata aku tidak praktikal gitu kan. Gak ngerti tuh gimana caranya. Oke, bikin sistemnya bisa, tapi untuk ngelakuinnya gak bisa. Nah, meskipun waktu itu Share pacarku waktu itu belum S2, tapi dia bisa tuh ngejalanin bisnisnya step by step, konsisten, komitmen sampai tiba-tiba kayak jadi aja. Sedangkan kalau aku yang ngelakuin sendiri gak bisa. Jadi di situ aku berpikir, wow, gue teoritis banget, tapi gue gak bisa ngejalaninnya. Nah, ternyata ketika aku berpasangan sama dia, aku merasa bahwa you know what, latar belakang itu jadinya nggak penting lagi. Karena ketika kita ngejalanin bareng dari ketemu sampai setahun kemudian, sampai 3 tahun kemudian, kita terus menjadi orang yang lebih baik. Nah artinya kita punya pilihan kok. Pada dasarnya kadang kita nggak bisa milih latar belakangnya pasangan kita seperti apa gitu kan. Kita lahir di keluarga apa, agama apa, suku apa, kita gak bisa milih kan. It happened gitu. Kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, yang penting adalah menikah itu adalah tentang gimana kita moving forward. Ya kan. Once kita menikah, kita punya kehidupan yang terus ke masa depan. Yes, masa lalu ini akan bisa jadi baggage, ataupun bisa juga jadi sesuatu yang memang harus kita manage gitu. Yang penting gimana kalian berdua can make it work. Jadi misalnya kayak oke, aku tahu nih kita beda, suamiku Padang gitu kan. Kalau ngomong tuh ya dia sama mamanya, lu ngapain berantem sih gitu. Ini gak berantem, ini mah ngomongnya keras kayak gini. Oh gitu ya. Nah sedangkan aku tuh keluarga Jawa yang emang kalau ngomong tuh yang halus gitu kan. Jadi gak bisa sambil teriak-teriak gitu. Nah kita coba make it worknya adalah apa? Oh berarti kalau misalnya memang aku
lagi ke rumahnya keluarga suamiku, ya expect bahwa tuh berantem itu pasti bakal terjadi. Karena buatku berantem, buat mereka itu adalah ngomong biasa gitu. Nah begitu ke rumahku, aku juga ngingetin suamiku, sayang halus ya, halus gitu. Jadi pas datang ke rumahku gitu ya, dia lebih tone down. Nah itu adalah caranya untuk sebenarnya kita bisa ngakalin kok gitu. Latar belakang itu tidak harus menjadi limitasi selama kita tahu bahwa apa yang lebih penting untuk kita menikah dan bergerak ke masa depan. Iya, dan jujur tadi kan kita ngobrol, kamu tuh akhirnya team up bersama suamimu juga ya, membangun platform yang sekarang, bahkan nulis buku ini juga ya, Find Your Soul, Find Your Mate. Jadi kayak ya ini udah the embodiment dari apa yang kamu katakan. Justru kalian sama-sama bertumbuh bersama sekarang sampai ke titik ini. Tapi aku jadi pengen tanya-tanya dulu dong soal buku yang lagi kamu tulis nih. Yes. Find Your Soul, Find Your Mate. Yeah. Karena kan orang kadang suka merasa cari jodoh tuh susah cari jodohnya, susah cari supply-nya. Tapi apa message yang pengen kamu sampaikan di buku ini, Anes? Oke. Message yang pengen kita sampaikan adalah jangan fokus ke soulmate atau orang luarnya aja gitu. Karena kadang-kadang dalam perjalanan kita untuk mengenal diri sendiri, mungkin kita punya sebuah realisasi kayak itu tadi. Yang pertama, apakah memang beneran aku perlu nikah, mau nikah atau enggak? Atau yang kedua, mungkin aku belum siap nikah karena ada tadi bayang-bayang masa lalu yang belum aku proses. Jadi kalaupun ternyata bayang-bayang masa lalu, entah itu mantan, entah itu trauma sama keluarga, ya proses healing dulu aja gitu kan, nggak apa-apa. Dan kalaupun misalnya kita, ini pertanyaan sering banget ditanyain. Apa nih? Aku harus selesai dulu dengan diriku baru menikah atau nggak apa-apa belum selesai tapi menikah? Gitu Cetas. kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, aku bakal jawabnya gini, nggak apa-apa belum selesai dengan dirimu sendiri, karena pada dasarnya kalian nanti bisa saling membantu satu sama lain untuk menyelesaikan diri masing-masing. Tapi minimal kita tuh sudah mulai bergerak untuk tahu gimana cara meregulasi, mengelola, atau overcoming masa lalu, trauma, emosi, apapun itu. Jadi ibarat kata gini, simpelnya adalah di buku ini aku sekaligus memasukkan ilmu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kenapa itu penting? Karena ketika kita lagi jatuh cinta, kita tuh seringkali lupa sama dunia. Iya, gitu lagi. Kan? Kita terbutakan gitu kan. Kayaknya gak mau kerja, maunya berduaan aja. Nah, tahu gak sih kenapa itu terjadi? Kalau aku koneksikan dengan ilmu emotional intelligence, karena pada dasarnya itu berasal dari dua area otak yang berbeda nih. Kalau kita lagi jatuh cinta, itu bermainnya dengan emosi, dia datangnya dari area limbic system, which is di otak bagian belakang. Kalau kita lagi kerja, lagi being rasional, itu tuh otaknya di depan, namanya prefrontal cortex. Nah, yang menarik adalah, tahu nggak sih bahwa dua area otak ini itu nggak bisa nyala bareng-bareng secara otomatis. Oh, jadi harus gantian gitu. Betul. Secara default dia tuh kayak jungkat-jungkit sistemnya Sabrina. Jadi ketika kita lagi jatuh cinta, otak jatuh cintanya on, nah otak rasionalnya mati. Ya, it explains ya kebucinan ini. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita rasional banget gitu kan, kita susah berkoneksi sama orang lain. Kenapa? Karena mungkin ketika ini nyala, otak emosinya mati. Nah, kecerdasan emosional itu ngajarin atau memberikan framework gimana kita sebenarnya bisa menyeimbangkan itu. Gitu. Artinya kayak tadi, sebelum misalnya making decision, apakah aku mau menikah sama dia karena oh my god it's lovey-dovey, perutku kayaknya seru banget nih, kayaknya Sweet excited banget dia. Iya, gitu kan. Full of emotions, seimbangkan dengan rasionalitas atau logika. Tapi kalau misalnya kamu orangnya rasional banget, gue mau checklist A, B, C, D, E gitu ya, berarti kamu terlalu rasional. Kamu jangan-jangan butuh untuk belajar untuk lebih emosional, dirasakan. lebih let it go gitu. Mungkin nggak perlu tadi duit berapa, title apa, tapi mungkin apa sih yang kamu cari secara emotionally gitu. Nah, buku ini mengajarkan itu, bahwa kadang-kadang memberikan framework yang works untuk aku dan Yasir suamiku, but kita kaitin juga sama beberapa teori yang memang sejalan di situ. Gitu. Jadi ini combining sedikit scientific dan juga wisdom lah dari perjalanan kita. Fix cocok buat yang mau nyari jodoh. Jadi finding ourselves first. Dan aku tadi menarik banget sih, itu menjelaskan juga kenapa mungkin ya kalau bucin ya, bahasa zaman now-nya kita suka
terbutakan dan gak bisa berpikir rasional. But it's very interesting sih. Nah tapi ya Anes, aku mau tanya ya juga, mungkin ini banyak kegalauan teman-teman, aku pun dulu merasakan. Apa yang menyebabkan seseorang tuh kita bilang sulit dapet jodoh? Kayak I know this is very big ya, tergantung konteks, tapi apa sih yang mungkin menyebabkan itu? Oke. Kalau kita nggak ngomongin takdir di sini ya guys. Di luar Disclaimer takdir yang dulu. kita percayakan. Betul, karena who am I to say that gitu kan. Oke. Tapi beberapa alasan yang aku observasikan dari beberapa chat-chat yang masuk itu, yang pertama adalah banyak teman-teman yang merasa, terutama kalau udah umurnya 30-an gitu ya, 20 akhir sampai 30-an, karena mereka udah punya prioritas yang berbeda-beda, jadi circle-nya menyempit. Gitu. Ketika circle-nya menyempit, jadi akan bingung di mana nih jodohku. Bener. Gitu kan. Nah, selain circle yang menyempit, yang kedua, kalau kita terbiasa berteman sesama gender dan jarang untuk ngobrol sama lawan jenis gendernya, itu biasanya juga akan menghambat kita untuk bisa berkoneksi lebih dalam sama lawan jenis. Karena ibarat kata gini, pola kita berteman dengan cewek, dengan pola kita berteman dengan cowok, misalnya kayak aku nih, aku cewek, aku berteman sama cewek dengan aku berteman sama cowok, pasti berbeda caranya. Pasti ada batasan-batasan yang berbeda, ada emosi-emosi yang berbeda, ada rasionalitas yang berbeda gitu. Nah, ketika kita lingkungannya itu homogen, lebih sulit untuk kita bisa atau agak sedikit terhambat untuk ngedapetin orang-orang yang di luar dari circle kita tadi. Jadi selain tadi circle yang menyempit, kalaupun ada circle-nya, belum tentu aku jadi bisa berkoneksi sama orang di luar circle itu. Gitu. Karena tadi bisa jadi belum terlatih, atau memang bisa jadi ya nggak nyaman aja, karena rasanya nggak seperti biasanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalaupun misalnya memang sudah punya kesempatan gitu ya, udah bisa berkoneksi dengan lawan jenis. Ini yang menarik juga, banyak teman-teman yang cerita kalau mereka berada di platonic relationship. Apa itu? Jadi platonic relationship itu, Sabrina, banyak yang bilang kayak cuma temen aja tapi rasanya nggak ada. Gitu. Jadi kayak aduh cocok banget lagi gue, sebenarnya dia bisa bantuin gue, dia suportif, tapi aduh rasanya nggak ada gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika kita hidup di survival mode, bisa jadi otak rasional kita akhirnya bermain secara lebih besar. Itu yang mungkin bisa membuat kita juga lebih mudah overthinking gitu kan, dan kita nggak bisa menjelaskan kenapa kita cemas, kenapa kita takut, karena kita nggak pernah benar-benar sit in with that emotions tuh gitu. Aku tuh sebenarnya takut menikah gara-gara apa sih? Aku anxious kenalan sama orang baru gimana sih gitu. Seperti yang Sabrina bilang, kenalan sama orang itu konteks by konteks. Kalaupun kita punya trauma sama mantan sebelumnya, tinggal ambil pembelajarannya dan gimana kita bisa menyikapi lebih baik dong ke depannya. Tapi kalau kita, oke, gue udah trauma, gue udah gak mau lagi sama orang kayak gini, artinya kan proses decision makingnya belum mature gitu. Karena dia decide atau dia mengambil keputusan berdasarkan traumanya. Padahal sebenarnya di balik dari trauma itu ada proses healing, dan mungkin ketika kita bergerak dari diri kita yang sudah heal gitu ya, atau sudah overcome trauma itu, mungkin itu adalah cara yang bisa jadi lebih baik gitu. Nah itu yang aku lihat 3 pola besar. Jadi si platonik ini tadi tuh akhirnya banyak yang dari kita tuh belum tahu gimana untuk, misalnya kalau gue udah bertemannya cocok nih, tapi gue bisa gak sih ngebangun spark gitu. Padahal sebenarnya membangun spark itu tuh bisa dilakukan, bukan cuma sekedar kayak ya udah gue ketemu terus abis itu kayak langsung dicek serk apa enggak gitu. Tapi ada loh cara-cara untuk memaintain spark itu. Kayak kalau analogi yang dikasih suamiku tuh, spark rasa itu kan kayak api. Api itu muncul dari mana? Ketika ada yang bergesekan gitu kan, batu sama batu digesekin ada spark gitu kan. Nah sama, jangan-jangan kita nggak pernah punya spark sama dia karena kita nggak pernah bergesekan nih sama dia. Bergesekannya bukan dalam arti physical aja ya gitu, tapi kayak pernah berantem nggak sih? Pernah being vulnerable nggak sih? Pernah nangis bareng nggak sih? Pernah susah bareng nggak sih? Gitu. Kalau kita pernah susah bareng, biasanya bondingnya lebih bagus tuh.
kayak misalnya waktu zaman SMA, kuliah, kita ikut MOS gitu kan, atau kita di apa namanya di pelonco, ya tidak membenarkan bullying ya gitu. Tapi kadang-kadang kan proses-proses itu kan kita dibikin susah bareng, biar apa? Biar bonding. Iya. Nah itulah gitu. Jadi pada dasarnya ada kok cara-cara untuk membangunkan dan juga memaintain gitu kan, tadi spark, kemudian gimana kita bisa tetap bareng-bareng catch up gitu, sehingga kita bisa grow bareng-bareng gitu, bukan cuma sekedar kayak kita ngegrowin dia atau dia ngegrowin kita aja gitu. Berarti itu istilahnya kalau buat yang PDKT, terus misalnya nih case-case orang yang berkali-kali PDKT tapi kok nggak cocok, ya mungkin karena hanya ngobrol biasa aja kali ya, belum bisa kita bilang iya atau enggak, karena mungkin belum susah ada berantemnya misalnya ya, kayak Yes. gitu bukannya Anes? Yes, bisa jadi. Karena ini kan mungkin kegalauan juga yang sering dihadapi untuk kayak udah circle menyempit, udah kagak ada yang cocok juga, terus Bener. kita berasumsi udah dia nggak cocok gitu. Nah dari situ apakah berarti juga harus mencari circle baru atau kayak terus ngobrol sebanyak-banyaknya sama orang? Apa ya, ikhtiar ya, kita bicara ikhtiar, Yes. bukan takdir. Kayak apa ikhtiar yang bisa kita lakukan gampangnya buat teman-teman untuk mencari pasangan yang cocok sama kita? Apakah ya kadang ngobrol aja seberapa sering, apakah memang harus sampai berantem kayak gitu-gitu loh? Iya. Salah satu ikhtiarnya adalah simpelnya coba cara baru yang belum pernah kamu lakukan. Karena kalau kita tetap melakukan cara yang sama, ya gimana kita mau mendapatkan hasil yang berbeda. Prinsipnya kan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita belum tahu nih nemunya di mana, ya coba cara yang berbeda gitu. Misalnya kamu bisa ikut networking. Kalau belum pernah main dating apps, coba main dating apps. Tapi tetap belajar dengan tetap hati-hati. Mungkin selama ini dengar cerita orang tuh kayak gimana sih pola resikonya gitu kan, dan kemudian kita lebih hati-hati di situ gitu. Karena kalau berkaca dari pengalamanku sendiri, Sabrina, jadi kan aku memang ketemu sama suamiku tuh dari dating apps. Sampai menikah sampai sekarang ya. Betul. Salah satu yang sukses. Salah satu yang sukses. Nah, tapi sebelum aku ketemu sama suamiku, mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu, dia adalah pria ke-23 yang aku ajak kopi darat dari 3 dating apps yang berbeda. Gitu. Jadi salah satu bentuk ikhtiarku adalah aku tahu sebagai lulusan psikologi itu circle-nya cewek semua. Kerja HRD circle-nya juga cewek semua. Ya gue mau kenalan sama cowok di mana? Ngerti gak sih? Yang punya intensi sama untuk tadi mungkin mau ke arah romance ataupun romantic relationship gitu kan. Ya udah, aku masuk waktu itu ke dating app di 2018 tuh. No, bahkan aku mulai main tuh 2016 gitu ya. Aku tahu saat itu dating apps tuh stigmanya negatif. Seakan-akan tuh ya orang-orang yang mau have fun dalam tanda kutip doang gitu ya. Tapi aku tahu loh, gue kan masuk ke sini bukan karena mau have fun. Gue kesini karena memang gue pengen kenalan dan being curious. Di luar sana tuh ada cowok kayak gimana sih? Dan cowok seperti apa di antara semua itu yang kira-kira cocok sama aku gitu. Jadi aku punya intensi itu, dan gue gak peduli orang lain tuh mau bilang, lu gak main dating apps gitu ya, goda-godain aku. Iya, gue main dating apps nih, banyak kan cowok yang gue chatin. Karena apa? Aku tahu tujuanku ke situ adalah untuk mencari tahu di luar sana tuh ada cowok kayak gimana. Dan aku ajak tuh kopi darat 23 orang gitu kan. Kenapa? Karena aku pengen tahu kalau udah ngobrolnya nyambung di chat, pas ketemu di real life tuh nyambung gak sih gitu? Apakah orang yang sama apa orang yang berbeda gitu? Ada yang akhirnya lanjut ke pertemuan kedua, ketiga, ada yang cuma berakhir di pertemuan pertama, ya gak apa-apa gitu. Statistically speaking gitu kan. Oh berarti kita perlu ini dong, sampel yang lebih besar dong. Nah baru akhirnya setelah 23, oh aku ketemu nih sama waktu itu Yashar gitu. Itu pun dia banyak red flagnya juga, FYI gitu kan. Tapi aku waktu itu melihat di antara semua orang, dia yang paling cocok secara emotionally denganku. Dan yang kedua, kita yang sama-sama wants to make it work. Nah dari situ kayak oh yaudah deh, pun aku pacaran 3 tahun, aku pacaran 2 tahun, yakin mau nikahin dia, proses pernikahan setahun, baru kemudian setelah 3 tahun pacaran jadi baru nikah gitu. Iya, jadi itu salah satu bentuk kamu untuk
tadi kamu juga sadar dari lingkunganmu psikolog kan ya. Psikologi kan memang kebanyakan perempuan. Yes. Kemudian HRD juga mungkin kebanyakan circle teman-temannya perempuan. Nah, jadi itu mungkin ya dalam konteks dan situasi kamu itu bagaimana cara mencobanya, dan mungkin ya itu ya, jadi kayak ada sinyal have we tried enough? Selain kita berdoa ya pastinya. Benar. Nah, aku penasaran nih, kan kamu pastinya udah banyak mungkin bertemu dengan orang, mungkin dengan klien, mungkin kamu juga sudah banyak belajar. Apa sih red flags yang sering diabaikan dalam relationship? Seru banget. Apalagi tadi kamu juga bicara soal otak kita yang berbeda ya. Kalau red flags ini kan mungkin kita di sisi emosional, kita jadi melupakan sisi ini. Okay. Nah, apa nih supaya kita bisa lebih aware gitu. Aduh, berat lagi nih Berat pertanyaannya. lagi ya. Gue takut salah jawab jadinya. Oke. Oh, menarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Somi. Jadi, I think silent treatment. Aku setuju dengan kata suamiku di belakang sana. Luar Silent biasa. treatment itu adalah salah satu red flag yang sering kita overlook gitu ya, atau kita biarin aja gitu. Kenapa silent treatment itu menjadi red flag yang sebenarnya perlu kita lebih aware atau lebih sadar gitu ya? Karena gini, ketika kita melakukan silent treatment ataupun kita di silent treatment, apa yang terjadi adalah kita sebenarnya membuat jarak di antara kita berdua gitu. Dan silent treatment ini tidak berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam diri kita dan dirinya dia. Jadi nggak ada koneksi tuh di situ. Bukan hanya ada jarak, tapi akhirnya kita nggak bisa berkoneksi gitu ya. Tertutup dengan si silent treatment itu. Dan yang ketiga, it's not problem solving anything gitu. Jadi silent treatment itu bisa dibilang salah satu red flag yang kalau tidak segera di resolve, dia akan terus menggulung, cuma bikin yang silentnya memendam dan bikin orang lainnya memendam hingga one day tiba-tiba duar gitu. Nah, ketika tiba-tiba dia meledak, wah udah tuh nggak tahu deh bentuknya kayak gimana gitu kan, karena selama ini nggak pernah dicicil untuk problem solvingnya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah, misalnya nih silent treatment, oke, kita udah tahu nih kita silent treatment, tapi kita tetap mau usaha bahwa kayak oke, aku butuh waktu deh 1 jam baru ngomong lagi sama kamu. Nah, itu setidaknya masih ada usaha tuh untuk kayak ya udah deh kasih gue waktu dulu untuk sendirian, baru kemudian nanti kita ngobrol lagi gitu. Tapi kalau once dia nggak mau ngomongin emosinya, nggak mau ngomongin masalahnya gitu ya, bahkan memendam gitu ya, artinya tidak problem solving di dalam relationship itu bisa menjadi indikator bahwa kalian tuh nggak menyelesaikan masalah apapun, masalah itu akan menggulung terus until one day dia tiba-tiba meledak. Gitu. Dan itu kayak avoidant gak sih? Kita meng-avoid difficult conversation. Karena aku pernah baca juga salah satu hal penting yang perlu dimiliki seorang pasangan tuh ability mereka untuk melakukan difficult conversation. Yes. Gak usah pasangan, kayaknya di dunia kerja pun kita harus, gue gak mau nih ngomongin ini, tapi harus demi kebaikan bersama. Betul. Nah, kadang-kadang avoidant itu ada yang memang dia memilih untuk meng-avoid masalah, atau dia belum sadar bahwa dia sebenarnya avoiding masalah. Nah, kalau memang kamu belum sadar bahwa kamu avoiding masalah, you can ask for a professional help gitu. Dan aku sangat support buat teman-teman yang tadi gitu ya, mau seeking professional help. Tapi kalau misalnya kita udah tahu kita avoiding masalah itu gitu, dan itu kita lakukan berdasarkan pilihan, coba cari pilihan yang lebih baik gitu. Dalam arti gini, avoid tapi nggak selamanya. Avoid tapi mungkin kasih avoid untuk 1 jam, tapi nanti kita obrolin lagi ketika aku sudah dalam kepala dingin, itu lebih baik gitu. Jadi avoiding itu memang sebuah perilaku yang memberikan tadi jarak, dan ketika kita udah punya jarak kita nggak bisa berkoneksi, dan ketika kita nggak bisa berkoneksi ya udah tuh kependem perasaannya until one day mereka tiba-tiba meledak gitu. Interesting banget ya, itu hal yang jarang kita sadarin karena kesannya kayak kalem-kalem aja, nggak banyak ngomong, tapi sebenarnya it's an emotional baggage gitu. Benar. Nah, berarti itu kan red flags ya misalnya kayak. Tapi ini mungkin buat teman-teman juga yang masih navigasi ya dalam mencari jodoh gitu ya. Kapan waktu yang tepat untuk mundur dari relationship? Nah, ini kan kadang kita suka
ngeh when something became too toxic atau kayak I think it's doesn't work. Kapan ya kita bisa bilang itu? Oke. Paling gampang sebenarnya adalah refleksikan dulu ke dirimu sendiri gitu. Apakah di dalam relationship ini kamu merasa menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani? Simple gitu. Kalau misalnya di dalam relationship ini kamu menjadi sehat fisik atau mental atau keduanya, berarti itu sebuah indikasi bahwa setelah beberapa waktu ya udah kalian sehat-sehat aja nih gitu, baik-baik aja. Tapi kalau misalnya gitu ya, ketika kalian merefleksikan diri terus ternyata kalian ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa bahwa kok aku nggak bisa menjadi diriku sendiri ya, kok aku kayaknya nurutin dia terus ya, bahkan ada perasaan bahwa aku mau nyalahin dia, itu berarti udah ada rasa anger, rasa marah, contentment gitu, yang akhirnya kita tuh kayak mau menyerang orang lain. Nah itu tanda bahwa mungkin kesehatan fisik dan fisik dan rohani kamu gitu kan, itu tidak dalam keadaan yang baik gitu. Nah sebelum langsung memutuskan, pertanyaannya adalah apakah satu, kamu udah berusaha belum untuk make this work? Dua, dia juga udah berusaha belum to make this work? Ketiga, misalnya kita udah sama-sama usaha nih, tapi ternyata belum dapet titik tengahnya. Jangan ragu untuk belajar hal baru atau pergi ke profesional untuk nyari tahu. Jangan-jangan ada cara kita yang memang belum align. Jadi dari willingness-nya itu, kita willing nih, kita mau. Tapi kadang-kadang mau itu belum tentu dibarengin sama kebisaan. Ya Sanggupnya. kan? Betul, sama kayak dunia kerja. Gue mau kerja, tapi gue gak punya tuh skillnya. Ya gak bisa kan? Nah sama, gue mau untuk resolving things sama lo, tapi at the same time gue gak tahu gimana caranya. Ya berarti belajar atau seek professional help. Kalau udah sama-sama mau dan udah sama-sama berdinamika gitu ya, berusaha untuk cari skillnya, ternyata memang gak cocok, nah itu pilihan kamu. Apakah kamu masih tetap mau melanjutkan, apa mau coba cara lain gitu kan, atau sebenarnya menurut kamu you've had enough. Karena kamu yang paling bisa melindungi diri kita adalah diri kita sendiri. Tapi kita jarang diberikan ruang, waktu untuk berpikir, untuk refleksi bahwa bener gak sih, is this what I want? Karena selama ini kita berada di lingkungan sosial yang mungkin banyak tuntutan orang, dan kita jadi people pleasing gitu kan. Kita mengikuti kemauan orang lain. Padahal sebenarnya kita mungkin juga punya kebutuhan, tapi gak pernah dapat ruang dan waktu itu. Nah, relationship atau romantic relationship itu adalah ranah yang paling raw gitu ya, paling real untuk kita bisa ngelakuin itu. Ya, waduh, ini kayaknya dari tadi obrolannya soal it's more of like self discovery ya, Anes, dibandingkan hanya sekedar udah ketemu belum jodohnya. Yes. Nah, makanya soalnya ini nyambung sama one fact I found ya. Tidak semua orang yang single berarti sekedar belum menemukan jodoh. Nah, apa perbedaan antara kita memang belum ketemu jodoh versus kita sebenarnya belum siap? Oke. Kalau belum ketemu jodoh kan tadi mungkin aku kaitin lagi sama jawabanku sebelumnya, udah coba cara baru belum gitu kan. Coba terus cari cara, opportunity, kesempatan yang memang ada di sekeliling kita atau yang bisa kita coba untuk kita kenalan sama orang baru. Kalau kita udah siap atau belum? Oh, it's very interesting. Gimana yang kita tahu bahwa kita siap atau enggak ya? Sangat-sangat abstrak juga ya kita melihatnya. Bener. Oke. Sebenarnya gini, kalau emang kamu nggak yakin, paling gampang adalah seek professional help untuk menjadi mirror kamu. Apakah kamu sudah punya kapabilitas dan kapasitas untuk masuk ke dalam sebuah relationship? Karena tadi siap itu tuh menurut aku adalah irisan dari kita mau dan kita juga punya skillnya. Ini kalau aku pakai istilah korporat ya. Jadi kalau kita mau tapi kita tidak diseimbangkan dengan skill, biasanya jadi jomplang tuh gitu. Karena jomplangnya maksudnya ya udah kita mau, kita bisa, tapi nggak ada perubahan yang terjadi gitu. Makanya mungkin seringkali kayak percuma gue ngomong sama dia gitu, dia mau dengerin tapi dia nggak mau berubah. Jangan-jangan itu cuma mau dengerin tapi memang dari pasangannya nggak mau berubah, misalnya kayak gitu kan. Juga belum punya ya. Jadi kalau memang kita ragu dan kita merasa belum punya right assessment untuk kayak am I ready for this gitu, cari orang yang memang profesional.
jangan cuma ke orang tua atau jangan cuma ke teman atau sahabat, karena bisa jadi mereka subjektif. Iya, Bisa- tahu kita siapa bias. Betul, dia punya bias ataupun dia merasa bahwa ya udah, yang penting lu mah udah umur segini udah lalu siap gitu. Akhirnya banyak tuh indikasi-indikasi yang nggak dilihat secara detail. Nah, paling gampang kalau kita mau tahu apakah kita siap atau enggak, satu, kemauannya ada apa enggak, dua, kesiapan dari sisi skillnya ada apa enggak gitu. Skill untuk mengelola diri sendiri dan skill untuk mengelola hubungan dengan orang lain. Itu skill yang penting ya. Tadi kan bicara skill Betul. dalam konteks relationship, berarti skill yang Anes maksud tuh kita cara mengelola diri sendiri dan menerima orang lain atau mengelola orang lain gitu ya. Yes, betul. Oke, jadi justru itu like a checklist of skill. Karena kadang biasanya kalau kita nyari pasangan kan langsung kayak I have something to offer and then apa, padahal ada skill juga ya yang harus dicoba ya. Betul. Nah, cara kita berpikir kan sering banget juga mempengaruhi relationship yang kita datengin. Ini juga nyambung ke statement yang tadi sih. Kalau kita mau mendapat, orang misalnya bilang kan, kalau kita mau dapat pasangan yang sefrekuensi, kitanya harus upgrade diri dan lain-lain. Nah, apa sih maksud dari kita menarik pasangan tertentu ke dalam hidup kita? Oke. Aku kasih analogi kali ya, gini. Misalnya kita adalah orang yang pemarah, gitu. Tapi kita pengen dapetin pasangan yang tenang. Pertanyaannya, emang kalau misalnya orang tenang, mau sama orang yang marah-marah? Gitu. Cetas. Sama halnya, kalau kita merasa kita udah tenang, terus kita ketemu sama orang yang dia masih jealousan, dia masih posesif, dia kerjaannya nuntut mulu gitu ya. Padahal gue udah happy sama diri gue sendiri gitu. Emang kita mau sama orang yang kayak gitu? Belum tentu, ya kan? Frekuensi itu sebenarnya bisa diukur dari tadi behavior-behaviornya itu muncul juga karena motivasi-motivasi apa. Kalau misalnya kita tahu, misalnya dia memposesifkan kita karena dia masih ada trauma di masa lalu, ya kita bisa bilang dong, ya lo beresin lah diri lo sendiri gitu, orang problemnya adanya di lo gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah ngasih tahu gitu, ternyata orang lain nggak bisa nerima itu, berarti dia aja nggak mau, kasarannya dia aja nggak mau mengelola dirinya dia sendiri, dan isu ini akan terus menghantui relationship kita gitu. Jadi setara ataupun sefrekuensi tadi gitu kan, gimana kita bisa tahu apakah memang kita nih meng-attract orang-orang tertentu. Simpelnya adalah kalau kita mau, ini kalau di dalam Islam ya, kita misalnya mau pernikahan yang sakinah mawadah warahmah gitu kan, pernikahan yang adem, penuh cinta gitu ya. Tapi kalau kitanya sendiri tadi belum menjadi orang yang bisa adem untuk diri kita sendiri, kita nggak bisa mengademkan orang lain gitu kan, dan juga orang lainnya akhirnya cuma nyedot keademan kita doang. Kita akhirnya ngerasa kayak, aduh energi gue kayaknya low banget nih, setiap ketemu dia tuh gue jadi orang yang negatif, kayaknya gue capek banget gitu ya. Nah itu kan berarti ada tarik menarik atau simpelnya transaksi energi gitu kan, yang mungkin sebenarnya belum pas tuh di situ gitu. Dan transaksi ini pun berlaku bukan hanya dari sisi energi, dari sisi waktu, perhatian, sampai uang, sampai role gitu kan, tanggung jawab. Nah, ketika perputaran itu pada akhirnya tidak maksimal satu sama lain, itu yang mungkin akan membuat kita akhirnya tidak terkoneksi dan kita malah saling menjauh gitu. Jadi kalau misalnya memang tadi, misalnya nih kamu pengen ngedapetin pasangan yang tenang, pasangan yang adem, coba cek dulu diri kamu gitu. Apakah kamu sudah bisa memberikan space untuk orang tenang itu datang ke dalam hidupmu dan menjadi lebih bahagia gitu kan? Atau jangan-jangan ketika orang tenang, kamu mau orang tenang karena kamu butuh ketenangannya dia, karena kamu belum bisa menenangkan diri kamu sendiri gitu. Nah itulah kenapa si emotional intelligence tadi aku masukin juga, karena sebenarnya ngomongin tenang, marah, cemas dan lain-lain itu tadi tuh ada hubungannya dengan emosi. Dan dari emosi itu semua orang punya tanggung jawab untuk meregulasi emosinya. Ketika kita udah menjadi orang yang bisa meregulasi emosi sendiri, minimal orang lain jadi ngeliat gini, lu nggak jadi beban buat gue, gitu. Karena lu udah bisa ngurus diri lu sendiri, udah mandiri secara emosional, gue juga mandiri secara emosional.
Jadi kalaupun kita gabung, kita bisa sama-sama mengelola ini mungkin untuk thriving dari sisi emosional juga. Ini I think one of the most underlooked skill dalam mencari pasangan ya. Sering banget kita kan ngeliatnya, oh ya harus pintar, harus ganteng, harus atau cantik, apa which is important ya at some point. Tapi justru the ability to maintain emotions tuh kayak penting banget karena ya itu rumah tangga nggak ada yang balance, nggak ada yang sempurna. Jadi kalian akan harus kerja sama terus. Jadi ya kalau saling menguras kan juga udah capek gitu ya. Benar. Dan mungkin ini sambil kita gak terasa banget sih Anes obrolannya asli ya. Cuma kayak aku pengen sambung lagi. Kamu kan berarti sekarang membangun platform ya gitu. Nah itu can you share a bit gitu. Jadi like aku kan tahu kamu memang fokus on ajak orang-orang tuh know themselves first, and then what you do mungkin boleh diceritain nih ke Mama Boss outside. Boleh. Jadi saat ini professionally aku bekerja sebagai seorang ada 3 role nih Sabrina. Role yang pertama adalah matchmaker gitu ya, atau macomblang untuk membantu teman-teman mencarikan jodoh. Yang kedua adalah emotional intelligence practitioner, membantu teman-teman untuk belajar skill tentang emotional intelligence tadi. Dan yang ketiga adalah professional coach gitu, terutama di karir. Karena sebelumnya aku pernah jadi HR selama 11 tahun, jadi bisa membantu teman-teman terutama untuk menyeimbangkan nih gitu ya antara karir dan juga life or love gitu. Nah saat ini aku dengan suami sedang membangun sebuah platform namanya Ranum. Jadi kalau teman-teman Gen Z nih coba cek buka KBBI gitu ya. Ranum itu tuh prinsipnya adalah kayak buah gitu kan. Buah kalau lagi mateng-matengnya, manis-manisnya itu disebut sebagai ranum. Nah kita pengen membantu kamu untuk menjadi ranum. Kita pengen bantu kamu untuk bisa tadi menjadi individu yang matang dan juga siap untuk masuk ke dalam sebuah relationship. Setidaknya gitu kan dengan edukasi-edukasi tersebut, ketika nanti kamu dijodohin sama aku ataupun ketemu jodoh kamu sendiri, kamu jadi punya frameworknya tadi tuh gitu kan, atau skill-skill yang memang diperlukan supaya kalian bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi itu tadi adalah salah satu platform aku, dan mungkin konten ataupun YouTube, konten di Instagram ataupun di YouTube itu juga jadi salah satu tools untuk aku mengedukasi. Dan buku ini kebetulan juga baru launching, jadi mungkin teman-teman yang lagi butuh boleh juga. Bisa ke linknya ya. Biasanya nanya spill linknya Kak. Ya nanti ya pokoknya di Instagram Coach Anes juga bisa ya. Pasti ada linknya juga. Nanti kita cantumin juga di sini. Nah terakhir nih Anes, seru abis nih asli ya. Ini sangat-sangat I wish kalau ketika aku jual jodoh punya conversation ini, walaupun alhamdulillah sudah menemukan jodoh yang tepat ya. Alhamdulillah. Nah tapi pertanyaan terakhir dari aku, kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat ya, apa hal paling penting yang harus dipahami untuk seseorang ketika mereka ingin bisa menarik jodoh yang setara? Oke. Kita punya tagline, dan tagline itu kita jadikan di buku kita, namanya adalah Find Your Soul, Find Your Mate. Jadi kenapa sih find your mate atau mencari jodohnya itu tuh belakangan? Karena pada dasarnya akan lebih mudah kita untuk berkoneksi sama orang lain kalau kita sendiri sudah find our soul. Nggak harus untuk kayak, oke, gue udah harus selesai dengan diri gue, tapi minimal kamu baca ini jadi tahu frameworknya gitu. Ketika kamu mau ketemu sama orang tuh apa aja sih yang harus kamu lihat, apa aja tadi checklistnya bener nggak sih masalah pendidikan dan penghasilan dan lain-lain, atau sebenarnya ada checklist yang sebenarnya lebih mendalam dari itu. Something that is more, tadi menurut Sabrina adalah self-discovery gitu kan. Sehingga pas kamu masuk ke dalam sebuah relationship, kamu juga lebih yakin. Dan kamu gak perlu nanya ke aku, how do I know that he or she is the one gitu kan. Tapi you can answer that yourself karena kamu sudah find your soul, dan eventually you can found your mate. Seru-seru. Pada akhirnya mencari jodoh tuh bukan masalah menemukan yang tepat, tapi menjadi orang yang tepat juga kitanya gak sih? Dan karena relationship tuh ternyata bukan cuma soal keberuntungan aja, tapi juga hasil kesadaran dan intentional dan usaha yang di sini. Thank you so much Anes. Thank you Sabrina. Ini buat teman-teman yang mungkin kayak Gen Z takut nikah gitu kan, tagline sekarang ya. Ini salah satu yang bisa empowering ourselves ya. Good luck. Thank you so much Anes buat sharingnya, and I believe you guys can pick so many insights, dan boleh visit ya ke Instagramnya Coach Anes juga. And I think that's it for now, and I'll see you guys on the next episode. Bye. Bye.